Saya jelaskan aja lah. Ini kan simpang siur terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi. Memang nama sekolahnya di stempel ijazah yaitu SMPP dalam kurung SMA 6 Solo, bertanda tangan Bapak Dr. Andes Sukijo sebagai kepala sekolah. Itu yang kita dapatkan. Bapak bisa cek, nanti bisa di-shoot salah satu ijazah teman saya bahwa kita namanya memang sekolahnya di dalam stempel lulusan ijazah itu kan ada stempel ya, yaitu SMPP kurung garis miring SMA 6, itu aja. Ya. Kenapa baru sekarang? Nah kalau orang awam kan, oh iya kenapa? Ya karena baru sekarang baru ketahuannya. Ini bagaimana? Ya, baru sekarang ketahuannya, baru sekarang hasil penelitiannya dari menteri. Kan dia datang, nggak mungkin saya nggak prudent, saya periksa, saya lihat, oh iya benar. Oh benar, dan segala macamnya yang menurut pikiran hukum saya ini benar. Nah sampai detik ini Jokowi tidak membantah. Atau tadi ya datang aja Pak Jokowi bilang, daripada capek-capek kalian bangsa Indonesia ini terbelah lagi hanya soal potong kertas. Ini kertasnya tuh, silakan Pak polisi panggil forensiknya, sekarang kita tunggu hasilnya tuh. Kan gampang itu. Jadi justru diperpanjang, orang makin lama curiga. Nanti kalau keputusan pengadilan bilang itu ijazah asli, orang tetap nggak percaya akhirnya kan. Iya. Dianggap udah ada rekayasa dari awal, ditangkap, gitu. Buzzernya udah bekerja tuh. Padahal ini hal dengan satu orang yang meminta kejelasan karena merasa prosedur pencalonan itu tidak sah. Seperti misalnya UGM juga. UGM pakai diksi secara ilmu hukum itu tidak dibenarkan. Kalau pakai ilmu hukum, mestinya Mas dan menyatakan ini ijazah asli. Itu ilmu hukum. Kalau meyakini itu wilayah keimanan. Anda yakin sama Islam, saya enggak misalnya. Kan dia bisa dipaksa. Saya meyakini kok. Itu tidak intelektual kalau dari segi metodologinya begitu loh. Tapi kita tahulah apa yang ada di belakang ini semua ya. Jadi pasti pangkal persoalannya terkait dengan sepak terjang Bambang Tri yang ya mengobok-obok the establishment soal macam-macam, soal ijazah dan lain sebagainya. Ngeri. Ini konsekuensi yang diterima Presiden Jokowi jika ijazahnya terbukti palsu. Demokrasi.id. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun menjabarkan konsekuensinya yang akan diterima Presiden Jokowi jika terbukti ijazahnya palsu. Seperti diketahui, Bambang Tri Mulyono adalah pendaftar gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi ke PN Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober lalu. Dengan nomor perkara 592 PDTG 2022 PN Jakarta Pusat, klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Adapun pihak tergugat diantaranya yakni tergugat 1 Presiden Joko Widodo, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tergugat 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan tergugat 4 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Refli mengatakan jika memang terbukti palsu, maka Presiden Jokowi harus memenuhi kewajiban moral, yaitu mengundurkan diri. Kalau ternyata terbukti palsu, ijazahnya harusnya disertai dengan sebuah sikap tunduk pada prinsip negara hukum, yaitu adanya moral, obligation atau kewajiban moral, dan bentuk mengundurkan diri. Kata Refli melalui kanal YouTube, channel YouTube-nya pada Rabu 19 Oktober. Tapi kalau tidak terbukti, Refli mengatakan ini adalah keuntungan bagi Presiden karena artinya case closure atau kasus ditutup, dan justru Presiden akan mendapatkan legitimasi bahwa dia memang benar jujur dan asli dokumen-dokumennya. Dan kalau tidak terbukti palsu namun tidak mau mundur, ya DPR harus menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan pemakzulan atau pemberhentian terhadap Presiden itu sendiri. Sidang kasus ijazah palsu sendiri sudah dilakukan pada Selasa 18 Oktober lalu, dihadiri oleh massa yang didominasi oleh puluhan ibu-ibu. Refli juga mengatakan karena ini adalah kasus perdata di mana sering sekali orang tidak datang sendiri tapi diwakili oleh kuasa hukumnya. Contohnya adalah kasus penceraian. Namun Refli memberikan catatan yang berhak mewakili Presiden adalah kuasa hukumnya, tapi bukan jaksa pengacara negara.
Jadi Presiden Jokowi tidak boleh menggunakan instrumen negara untuk mewakili kepentingan personalnya, katanya. Salah satu teman SMA Presiden Joko Widodo bernama Joko Wahyudi mengaku ijazahnya pernah ditawar seharga 10 miliar rupiah. Namun tawaran yang dilayangkan lewat short message service itu tak pernah ditanggapi. Ditemui Detik Jateng di rumahnya Desa Mukam Haji, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. Joko menerka ijazahnya pernah ditawar oleh seorang dengan nilai fantastis. Tawaran itu disampaikan melalui SMS ke nomor pribadinya awal tahun ini. Dalam SMS itu disebutkan ijazah atas namanya hendak dibeli seharga 10 miliar rupiah. Siapa namun dapat SMS ijazah atas nama Joko Wahyudi mau dibeli 10 miliar rupiah. Saya tidak tahu dari siapa karena tidak ada namanya, hanya nomornya saja, kata Joko pada Detik Jateng pada Selasa 18 Oktober. SMS itu dikirim awal tahun 2022 ini. Isi pesannya, seingat saya, jika jasa Anda nomor 08122 akan saya beli 10 miliar rupiah dan ada nama saya Joko Wahyudi, imbuhnya. Tingginya harga tawaran itu justru membuat Joko menjadi ragu. Dirinya menduga SMS itu adalah penipuan sehingga diabaikannya. Saya meragukan kok ijazah dibeli 10 miliar, jadi saya biarkan, ujar Joko. Namun saat ini pesan SMS itu sudah dihapus olehnya, si penawar pun tak lagi menghubunginya. Setelah itu tidak ada yang menghubungi saya lagi, SMS-nya cuma 1 kali itu, ucapnya. Selain itu dia juga bicara soal video viral yang pria yang diduga Bambang Tri menyebut namanya Bambang Tri merupakan penggugat ijazah Jokowi ke PN Jakarta Selatan. Joko merupakan teman sekolah Jokowi semasa menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP yang kini menjadi SMA 6 Surakarta. Joko menyebut dirinya merupakan teman satu kelas Jokowi saat kelas 2 dan 3 SMA. Mereka mengambil jurusan IPA. Waktu menjadi teman sekelas, Joko menceritakan jika Jokowi orangnya pendiam dan selalu duduk di bangku paling depan. Kalau kenal dekat dengan Pak Jokowi tidak, karena beliau waktu SMA pendiam, tapi beliau pintar, ucapnya. Nama teman seangkatan Presiden Jokowi, Joko Wahyudi, disebut-sebut oleh Bambang Tri Mulyono, penggugat ijazah Jokowi. Saat ditanya soal hal itu, Joko Wahyudi menanggapi santai. Bambang Tri Mulyono merupakan penulis buku Jokowi Undercover yang menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dugaan ijazah palsu. Dalam sebuah video yang sempat viral, ijazah Jokowi disebut milik Joko Wahyudi. Setelah saya telusuri, semua ijazah dia itu palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 08112 itu punya Joko Wahyudi. Cek ke sekolah jika nggak punya Joko Wahyudi. Tembak kepala saya, kepala pria yang diduga Bambang Tri. Joko Wahyudi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh istrinya. Dia menegaskan ada perbedaan nomor ijazahnya dengan yang disebut oleh video tersebut. Nomor ijazah saya 08106. Suatu saat keluar si Bambang itu, saya hanya ketawa, ngawur ini orang, saya kasihan, kata Joko saat ditemui di rumah di Kecamatan Kartasura, Sukoharjo pada Selasa 18 Oktober. Joko mengatakan dia juga pernah mendapatkan SMS yang berisikan ijazahnya akan dibeli 10 miliar karena curiga. Dia mengabaikan pesan tersebut. Pesan singkat itu dia terima awal 2022 hingga pada Oktober 2022. Isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali muncul. Singkat saya gini, isi pesan ada penawaran kalau nomornya ijazah Anda 08122.